Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan sejahteralah hidup kita di hari ini, Selasa 7 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada kembali di hari ini, amin. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan memelihara kita juga, memberkati serta menyertai kita, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-39, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-39 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Judul perenungan kita pagi hari ini, dosa kesombongan selalu mengintip. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Tahukah saudara bahwa nama Hizkia memiliki arti dikuatkan Yehova? Ia adalah Raja Yehuda yang kaya dan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Ia jatuh sakit dan hampir mati. Tapi Tuhan bermurah hati kepadanya sehingga disembuhkan dari sakitnya. Dan bahkan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Berita tentang kesembuhan Hizkia sampai ke telinga Raja Babel, yaitu Merodak Baladan bin Baladan, yang mengirim utusan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Hizkia melalui surat dan juga pemberian. Tentu Hizkia sangat bergembira dan merasa tersanjung atas ucapan selamat yang diberikan Raja Babel itu. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Sidang jemaat Tuhan, sanjungan seringkali membuat seseorang lupa diri. Karena terbuai oleh sanjungan, Hizkia mulai membanggakan diri dengan memamerkan segala kekayaan yang dimilikinya. Dan tanpa disadari, betapa sering kita juga berlaku seperti Hizkia. Ada orang-orang yang tadinya tidak memiliki apa-apa, namun setelah diberkati oleh Tuhan, berupaya untuk menguasai orang lain. Berupaya menjadi orang yang sepertinya lebih bijak daripada yang lain. Menasehati, menegur dengan tanpa hikmat, mulai membusungkan dada. Suka sekali menerima pujian dan sanjungan. Dan hati-hati, kadang-kadang sebuah jabatan dan sanjungan yang diberikan kepada kita karena pencapaian-pencapaian kita, hati-hati. Itu sebuah jebakan yang kalau kita tidak hati-hati di dalamnya, kita akan terjebak kepada dosa kesombongan. Seringkali segala hal yang kita miliki membuat kita merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih diperkenan oleh Tuhan, bahkan merasa patut untuk dihormati dan dihargai. Hati-hatilah, dosa kesombongan selalu mengintip kita semua. Dan apa yang dinasihati oleh firman Tuhan, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Orang-orang yang sombong pada akhirnya akan direndahkan oleh Tuhan. Dan sebelum semua itu terjadi, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tetaplah jaga hati, tetaplah rendah hati. Kecongkakan dan kesombongan hanya akan memancing amarah Tuhan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, belajarlah untuk terus menguasai diri, menguasai pikiran, menguasai hati. Di saat kita melihat keadaan kita baik, bahkan mungkin lebih baik dari yang lain, itu berarti kita harus belajar merendahkan diri dan menganggap semua itu hanyalah anugerah dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan kapanpun Tuhan menuntutnya dari kita. Melihat kesombongan yang timbul di hati Hizkia, segeralah Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menegur dan memperingatkan dia. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukur, teguran Tuhan ini membuat Hizkia segera sadar.
Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan. Cukuplah segala kasih karunia Tuhan. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan. Jika hari ini seperti Hizkia yang dinasehati oleh Tuhan, agar kita tidak berlaku sombong dengan apa yang kita miliki, bersegeralah untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan dan bersyukur atas apa yang Tuhan firmankan hari ini, agar kita terjagai dari murka Tuhan yang membuat kita bisa kehilangan akan apa yang kita miliki hari ini. Diberkatilah kita semua. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengoreksi diri kita sekali lagi. Sejauh mana kira-kira dosa kesombongan sedang mengintip di dalam hidup kita. Hati-hatilah, jangan berikan kesempatan kepada kesombongan menguasai hati dan pikiran kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya, terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Berpautlah terus kepada Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya jawaban dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.